Baik, selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi, Pak, pagi. Ya, hari ini eh, pengawas K3 Migas ya. Pengawas K3 Migas ada 8 unit kompetensi. Oke, kemarin operator. Berarti operator itu tugasnya lebih banyak. Pagi Pak, terlambat ini. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, saya yang terlambat. Ini lagi persiapan, ntar presentasi ke Kemenaker. Ya, online. Jadi mau izin online harus presentasi dulu. Oh gitu. Oke, kemarin operator kan, itu kebanyakan langsung pekerja lapangan ya. Jadi mereka belajar mengenai peralatan-peralatan safety lah kayak SCBA, kemudian gas detektor, lalu level meter. Nah, pengawas harusnya sudah melalui tahap itu. Jadi sebenarnya syarat pengawas ini harus memiliki sertifikat operator K3 Migas. Tapi diperlukan kalau udah pengalaman lebih dari 2 tahun di industri migas dan pendidikan minimal D3, itu diperbolehkan bisa langsung ngambil pengawas. Intinya pengawas harus menguasai materi atau kompetensi yang ada di operator K3 Migas. Karena kalau enggak ya mungkin akan mempengaruhi performa kinerjanya nanti. Oke. Nanti kalau nanya, kalau ada yang mau tanya langsung ini ya, unmute sendiri gitu. Supaya suaranya nggak terlalu berisik. Baik, kita bahas yang pertama, melakukan kerjasama penanggulangan keadaan darurat di industri migas. Ya, ini ketemu lagi ya, sama aja. Kemarin keadaan daruratnya itu kebakaran, ya. Bagaimana penanganannya. Kalau di K3 umum juga ada, di pertambangan ada, jadi sebenarnya hampir sama-sama mirip-mirip. Nah, keadaan darurat. Keadaan darurat ini adalah keadaan yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat. Cepat, tepat. Jadi gimana cara yang bisa cepat dan tepat? Oh, kemarin bahas di ini nih, pengawas utama, cepat, tepat. Itu untuk dapat bisa cepat dan tepat harus diulang-ulang. Makanya harus perlu latihan real ya, berulang-ulang. Supaya apa yang dilakukan berulang-ulang itu akan masuk ke dalam otak bawah sadar. Nah, kalau kita sudah dikendalikan oleh otak bawah sadar, maka artinya apa yang kita lakukan itu pasti refleks, spontan istilahnya. Ya, karena kalau kita pakai pikiran sadar itu kan banyak mempertimbangkan ya, kemudian membandingkan. Nah, itu pikiran sadar. Tapi kalau pikiran bawah sadar itu refleks gitu ya. Jadi refleksnya itu adalah apa yang dilakukan berulang-ulang itu. Jadi dia nggak perlu mikir lagi, contohnya kalau sering latihan evakuasi. Gitu terjadi keadaan darurat, dia tanpa diperintah itu langsung berjalan gitu. Nah, karena otaknya udah bikin peta gitu ya. Tek bunyi alarm dia langsung jalan ke arah jalur evakuasi. Jadi itu namanya respon spontanitas. Nah, ini membutuhkan sesuatu yang diulang-ulang. Jadi makanya tim emergency response team itu harus drill terus latihan. Ya minimal 2 minggu sekali atau ya minimal sekali sebulan sekali lah. Kalau nggak pernah begitu keadaan darurat ya mereka bingung, masih pakai pikiran sadar ya, mikir dulu, mikir membandingkan,
keburu keadaan daruratnya ya makin parah gitu. Oke, kalau bapak-bapak dihadapkan dengan keadaan darurat, apa yang akan bapak-bapak lakukan? Ya, untuk bila mana terjadi keadaan darurat ya tentu saja kita melakukan secara cepat untuk menangani yang terjadi di area tersebut, Pak. Terus kemudian memahami dulu, memahami kondisi lokasi tersebut sehingga semua yang terjadi tersebut supaya bisa diantisipasi untuk dikurangi bisa dilakukan tidak terjadi gitu, Pak. Oke. Ya. Nah, yang jelas ya, kita bicara keadaan darurat. Nah, sebelum terjadi keadaan darurat itu, upaya kita nih yang harus dilakukan itu apa gitu. Upaya yang dilakukan adalah analisa untuk lokasi ya. Ya, pertama ngelihat potensi keadaan daruratnya dulu ya. Jadi Ya. diidentifikasi. Kemudian dari situ kita bisa melakukan langkah-langkah preventif umpamanya. Ya, mungkin menyiapkan peralatan ya, APD-nya, peralatan, dan kemudian sumber daya manusianya. Penanggulangan keadaan darurat itu diberikan pelatihan-pelatihan ya, untuk menghadapi respon keadaan darurat. Dan kemudian membuat prosedur keadaan darurat. Jadi maksudnya kalau keadaan darurat itu kan bukan keadaan normal, maka semua prosedur keadaan normal itu tidak berlaku. Jadi yang berlaku adalah prosedur keadaan darurat. Nah, jadi harus disiapkan prosedur keadaan darurat itu seperti apa kalau terjadi keadaan darurat. Kemudian keadaan darurat itu cirinya seperti apa, itu harus jelas. Ya. Kemudian yang memutuskan kondisi darurat itu siapa? Lalu sampai alarm keadaan darurat itu berbunyi, siapa yang berhak berwenang untuk memutuskan dan seterusnya. Nah, itu prosedur ya. Kemudian dibuat juga emergency response plan, perencanaan keadaan darurat. Jadi kalau terjadi keadaan darurat, apa yang akan dilakukan? Ya? Apa yang akan dikerjakan oleh tim emergency response? Apa yang akan dikerjakan oleh para karyawan? Mereka harus evakuasi kemana? Master point di mana, dan seterusnya. Nah, itu emergency response plan. Kalau ternyata terjadi hal yang tidak diduga, ya plan A-nya, maka langsung plan B. Plan B-nya apa? Umpamanya jalur evakuasi ketutup, ya, terbakar atau runtuh dan sebagainya, apa yang harus dilakukan ya plan B-nya dibuat. Jadi, nah itu emergency response plan, perencanaan keadaan darurat. Nah, jadi yang chief emergency response ini akan menentukan, oke, plan A nggak bisa, plan B langsung. Nah, plan B-nya udah tahu semua tim penanggulangan keadaan darurat. Jadi nggak nanya-nanya dulu, plan B apa sih? Nah, itu makanya perlu latihan ya. Jadi, nah itu semua yang harus dilakukan supaya keadaan darurat itu memang bisa diminimalisir dampaknya. Lalu yang kedua, menerapkan taktik dan strategi pemadaman kebakaran di industri migas. Taktik dan strategi. Ini maksudnya kira-kira apa nih? Ya, taktik dan strategi itu semacam cara kita ya. Cara bagaimana ya saat bagaimana terjadi. Kalau terjadi kebakaran, bagaimana konsep untuk pemadamannya. Jadi mungkin kita akan konsep di kantor pakai sprinkler ya sama detektor. Detektornya disesuaikan apakah smoke detector atau heat detector atau flame detector. Dan kemudian taktik strategi lainnya yang seperti saya bilang tadi, yang melatih tim penanggulangan kebakaran. Dan kemudian mereka drill ya secara reguler.
Nah, itu bagian dari taktik dan strategi. Jadi kalau terjadi kebakaran, tim penanggulangan kebakaran ini yang akan maju ya di garda terdepan untuk menanggulangi api. Lalu kalau taktik lainnya adalah melatih semua pekerja untuk bisa menggunakan APAR. Ya. Jadi selagi api masih kecil masih bisa dikendalikan. Nah, siapapun yang berada di dekat api yang baru muncul itu langsung ambil APAR, langsung padamkan. Ya, ini bagian dari taktik. Jadi dengan menerapkan taktik dan strategi seperti itu, maka bahaya kebakaran di industri migas itu bisa diminimalisir. Jadi kira-kira gitu jawabnya nanti kalau asesor nanya. Coba Anda kalau sebagai pengawas, apa yang Anda lakukan kalau terjadi keadaan darurat? Oh itu tadi. Nah sekarang mencegah kebakaran. Itu taktik dan strateginya ya. Membentuk tim, melatih tim ya, menyediakan peralatan yang sesuai dengan hasil identifikasi potensi kebakaran, kemudian penempatannya, lalu peralatan-peralatan lainnya untuk pencegahan kebakaran. Lalu yang ketiga, unit kompetensi yang ketiga, menerapkan penempatan dan penyebaran alat pemadam api ringan di tempat kerja di industri migas. Pemadam api ringan. Ya, ini kalau penempatan dan penyebaran, ini harus sesuai dengan regulasi pemerintah aja, ya, Permen 4 tahun 80. Dimana ini kayaknya kemarin udah kita bahas ya di operasi. Sama aja, jadi jarak minimal itu 15 meter antar APAR. Kalau kurang dari 15 meter, oke, boleh. Tapi kalau lebih, ya nggak boleh. Jadi makanya waktu di audit, nanti akan diukur tuh. Pakai alat ukur. Ini jaraknya lebih dari 15 meter nih, ya, temuan gitu. Terus, APAR itu warnanya merah ya sekarang. Jadi mau dia isinya dari powder, air, mau isi CO2 dan sebagainya, itu warnanya merah. Dan kemudian penempatannya, itu kalau digantung, tinggi minimal itu 80 cm dari kalau di tinggi bagian atasnya itu maksimal 120 cm. Dan kemudian ada petunjuk segitiga merah dan tulisan APAR. Jadi maksudnya itu eye catching sehingga orang mudah mengenali gitu. Mungkin hari-hari lewat kan, kalau nggak ada kebakaran ya nggak masalah, tapi kita udah ingat nih, oh di sini ada APAR gitu kan, karena kita eye catching lihat gitu. Jadi begitu terjadi keadaan darurat kebakaran, api muncul langsung ingat, oh ya situ ada APAR. Nah itu maksudnya. Jadi tanda APAR itu akan membuat kita eye catching akan ingat. Jadi waktu terjadi keadaan sebenarnya ya kita sudah siap untuk ambil APAR-nya. Kalau nggak eye catching ya, apalagi menaruhnya di sudut-sudut gitu kan. Tersembunyi lagi. Kacau lah. Sering itu ketutup itu, saya lihat juga sering ketutup gitu. Waduh, nyari-nyari dulu APAR-nya, keburu apinya makin gede. Nah, itu penempatan APAR, jadi acuannya nanti pemasangannya sesuai dengan Permenaker nomor 4 tahun 80. Kemudian yang keempat, safety permit. Safety permit ini sebenarnya mirip-mirip dengan izin kerja yang lain. Izin kerja sama aja ya. Izin kerja, cuman istilahnya sini pakai safety permit. Jadi gunanya adalah kalau orang buat safety permit, artinya pengawasnya tahu ya. Nanti tergantung pengawasnya siapa yang tanda tangan, apakah mungkin bagian ASE atau site supervisor atau supervisor langsung, mungkin 3 pengawas, sehingga dengan membuat izin kerja mereka jadi tahu, oh iya ada pekerjaan ini gitu. Kalau nggak pakai izin kerja, mereka tiba-tiba tahu, tiba-tiba nanya, loh ini kerjaan apa nih, udah selesai? Banyak kejadian. Udah selesai baru tahu. Banyak. Dari safety nggak ngerti, oh ada pekerjaan di sana tuh Pak, gitu biasa. Ngapain aja lo pengawas gitu.
Nah, jadi dengan ada izin kerja ya, jadi pengawas lebih tahu gitu. Oke. Dan mereka langsung bisa melakukan assessment kan. Iya. Oke, jadi umpamanya ini harus ada JSA-nya. Mana JSA-nya? Saya cek dulu. Nah, gitu. Kemudian mungkin harus ada lotonya. Oke. Konsep loto seperti apa, pemasangannya, nanti setelah selesai saya lihat dulu. Nah, lalu mungkin ada gas free ya kalau di tangki. Iya. Oke, konsepnya seperti apa, nanti setelah selesai saya cek dulu. Ah, jadi gitu, itu sebenarnya izin kerja sehingga pengawas juga aware dan bisa melakukan pemeriksaan. Kalau nggak pakai izin kerja, apalagi pekerjaan beresiko tinggi, tahu itu ada insiden tuh. Loh, insiden apa? Kerjaan ini. Loh, saya kok nggak tahu ya. Hanya gitu, Pak. Ngapain aja sih pengawas ngopi melulu kali itu. Ya, itu gunanya izin kerja. Jadi pengawas juga jadi tahu ada kerjaan ini dan dia langsung ikut memeriksa gitu. Ya, makanya izin kerja itu untuk pekerjaan berisiko tinggi. Jadi pekerjaan-pekerjaan berisiko tinggi kan memang penanganannya harus lebih aman dan selamat ya. Iya. Itu membutuhkan pengawasan dari pengawas Iya. yang lebih detail dan efektif. Jadi dengan adanya izin kerja, oke, pengawas jadi tahu dan dia akan turun langsung untuk ikut memeriksa lalu mengawasi ya pekerjaan tersebut. Jadi gini, itu gunanya untuk ngingetin aja kayak kita mau bangun tidur takut bangun kesiangan ya pakai alarm kan. Jadi gitu juga safety permit atau izin kerja. Jadi ngingetin gitu. Oh, ini ada kerjaan ini, lo jangan ngopi aja melulu gitu. Terus yang kelima ini forcible entry. Ya, forcible entry ini masuk secara paksa ya. Masuk secara paksa. Mungkin bangunan itu terkunci dan kemudian terjadi kebakaran. Jadi tim pemadamnya mau masuk nggak bisa kan? Ya terpaksa harus dobrak pintu atau jendela gitu. Ini namanya forcible entry. Kalau di perusahaan ya mungkin sudah disiapkan satu prosedur sehingga forcible entry itu tidak melanggar hukum gitu. Kalau nggak ada perangkat hukumnya nanti yang bongkar-bongkar itu bisa seenaknya terus dikena hukum. Siap, dan prosedur. Jadi harus ada perangkat hukumnya atau prosedurnya. Jadi orang tahu, oh ya, ini alasannya dia dobrak pintu, ini karena ada keadaan darurat, kebakaran, umpamanya. Kalau nggak ada prosedur seperti itu, wah, dia bisa-bisa dihakimi sama polisi. Mau nyolong. Iya. Walaupun di karyawan ya, tapi kan nggak, kalau istilahnya mendobrak pintu, seakan-akan kita yang berwenang kan seharusnya. Nah, kalau ada prosedurnya, ada aturannya, ya dia akan dilindungi oleh prosedur atau aturan tersebut. Jadi harus ada tuh prosedur dan aturan dulu. Jangan nggak ada prosedur dan aturan, tiba-tiba bapak-bapak, oh iya, itu kebakaran. Ya udah, forcible entry aja, dobrak aja, dobrak. Bisa-bisa langsung ditarik sama masyarakat setempat. Weh, ini rampok. Ada menyelamatkan ya, Pak ya? Iya, karena namanya kan prosedur hukum itu tetap ada. Kalau kita memasuki suatu tempat dengan tidak secara yang normal, yaitu berarti ada niat buruk kan? Niat jahat. Walaupun, oh iya, saya itu ada mana kebakaran? Itu asap biasa, kayaknya kok ada lagi masak di dalam. Kemudian kalau untuk level pengawas Pak, apakah memang dikasih kewenangan untuk possible entry atau harus ada lisensi tertentu? Gimana? Untuk level pengawas seperti yang kita ambil sekarang, possible entry itu apa memang ada lisensi tertentu ataukah memang sudah level pengawas itu sudah memang sudah memasukin, sudah ada lisensi untuk possible entry? Nah, makanya saya bilang itu harus ada perangkat hukumnya, walaupun internal ya. Di internal perusahaan harus ada. Jadi
yang namanya merusak suatu fasilitas, ya itu kan secara hukum nggak dibenarkan walaupun di perusahaan sendiri. Nah, jadi untuk forcible entry itu harus disiapkan perangkat hukumnya ya secara internal. Sehingga orang yang mendobrak pintu itu karena keadaan darurat, ya itu diperbolehkan secara hukum gitu. Ya kan? Kita aja menyadap orang nggak boleh, walaupun itu istilahnya untuk pengungkapan suatu peristiwa kejahatan gitu. Wah, tapi sadap-sadapan sekarang biasa, Pak. Iya, emang harus. Tadi harus ada izin. Aturannya begitu, tapi kenyataannya ya samburadul. Itulah undang-undang aturan kita. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa, Pak Sri. Ya. Ngaca awas dirimu juga loh. Takut ketahuan terus disatukan ya nggak. Jadi isinya kemana-mana tahu. Oke, Pak. Iya. Ya, jadi forcible entry itu biasanya pakai linggis ya, pakai kapak, linggis atau kapak, atau alat-alat lah. Jadi maksudnya kan untuk dobrak pintu tuh. Biasanya linggis kan, paksa gini. Kalau di film-film kan kayaknya gampang banget dobrak pintu, tinggal gini. Itu bohong tuh. itu disiapkan, Pak. Disiapkan dulu. Iya, jadi ya kerja keras juga karena ya harus berapa orang tuh. Jadi butuh tenaga besar juga untuk membongkar. Apalagi kalau pintunya kuncinya itu benar-benar bisa dibuka, bukan kayak pintu rumah biasa gitu. Harus benar-benar pakai kapak ya mungkin di ini. Itu namanya forcible ya, masuk secara paksa. Dan ya nanti diatur dalam peraturan internal perusahaan itu diperbolehkan dengan alasan untuk suatu keadaan darurat. Sehingga petugas yang memang untuk menanggulangi keadaan darurat ini itu berhak untuk membongkar pintu secara paksa. Ya, makanya mungkin dibuat prosedurnya ya. Prosedur kan nanti akan ngatur kalau keadaan darurat itu seperti apa, ini. Nah, nanti petugas juga tahu, oh ya, nah ini udah sesuai prosedur atau enggak gitu. Forcible entry. Nah, kalau itu kan butuh waktu juga, jadi makanya mungkin perlu latihan itu. Dobrak pintu. Nah, kalau perlu latihan mungkin banyak pintu di perusahaan akan rusak-rusak. Hancur. Iya. Jadi hanya perlu training aja. Artinya dalam artian kita untuk possible entry kan ada masalah-masalah ini yang perlu diketahui tentang masalah plastik yang Iya Pak, cuman mendobrak pintu itu kan bukan sesuatu yang umum dan lazim, kan? Kalau kita nggak pernah lakukan juga dalam keadaan darurat, ya kita butuh pasti melalui kendala. Butuh waktu cepat, malah jadi setengah jam hanya untuk dobrak pintu. Ya nanti tergantung kebijakan perusahaan, apakah ada latihan untuk dobrak pintu atau enggak. Nanti Pak udah ahli dobrak pintu tetangga lagi dia kan. Nah itu celaka. Apalagi pintu Mbak. Kacau. Resipel. Hati-hati juga efek dampak negatifnya. Kena PHK malah jadi pendobrak pintu secara profesional ya. Itu terkenal. Oke, itu ya forcible entry ya itu diperbolehkan secara hukum internal perusahaan kalau terjadi keadaan darurat gitu yang pada darurat kebakaran. Kemudian pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja di industri migas. Nah, ini sebenarnya kompetensi sama ya, investigasi kecelakaan kalau di AK3 umum dan di POP juga ada. Nah, di sini ada juga. Jadi biasanya untuk investigasi kecelakaan memang levelnya supervisor ya. Karena supervisor ini yang sudah istilahnya akan sudah dilatih lah untuk melakukan investigasi. Dan
kalau bukan level pengawas ya mungkin mereka akan investigasinya takut-takut juga mewawancara atasan kan. Ya, kesulitan lah. Sulit gitu. Jadi harus level supervisor ke atas gitu. Nah, di sini pelaporan dan pencatatan silakan kerja. Jadi kalau terjadi kecelakaan, maka supervisor itu langsung ke lokasi kejadian. Dan jangan ditunda-tunda ya. Yeah. Kenapa? Karena kalau ditunda-tunda nanti barang buktinya mungkin sudah pindah tempat. Dan kalau barang bukti sudah pindah tempat atau sudah nggak ada, maka itu akan lebih mempersulit proses investigasi. Karena apa? Karena namanya investigasi kan mengumpulkan fakta-fakta ya, fakta-fakta di tempat kecelakaan. Nah, kalau sebagian fakta itu sudah hilang, ini akan jadi misinformation. Ya. Ada suatu informasi yang hilang, miss, dan akibatnya akan sulit untuk melakukan rekonstruksi kejadian kecelakaan ataupun melakukan analisa kecelakaan untuk mencari root cause atau penyebab langsung. Ya, itu jadi sebisa mungkin begitu ada info terjadinya insiden, itu langsung menuju ke TKP atau tempat kejadian kecelakaan. Nah, di situ langsung kumpulin bukti, yang intinya adalah bukti ya. Bukti atau fakta terkait kecelakaan tersebut. Ya, bukti atau faktanya adalah ya mungkin korbannya ya. Korbannya kita foto, kemudian wawancara kalau dia masih sadar. Kalau dia luka parah ya mungkin nanti tunggu dia sembuh. Dan kemudian data-data peralatannya, lalu saksi-saksi ya. Saksi-saksi akan kita wawancara juga. Mereka. Nah, mengenai saksi-saksi ini, ada saksi-saksi langsung, ada saksi-saksi tidak langsung, atau saksi ahli ya. Jadi saksi tidak langsung itu bukannya, oh ya kata teman saya ngeliat langsung, ini gini ya, bukan itu ya. Tapi saksi tidak langsung itu mungkin saksi ahli yang akan berdasarkan ilmunya, dia bisa melakukan kesaksian terkait hal-hal ilmiah yang akan dijelaskan. Ya, seperti contohnya, kalau tabrakan, dia akan bisa menghitung saat tabrakan ini kecepatan mobil dalam kecepatan berapa gitu. Ya, waktu peristiwa anak Ahmad Dhani kan yang kecelakaan di Tol itu kan dia ngakunya kecepatan cuma 70 km per jam. Nah, begitu ada saksi ahli, dia lihat nih, dia pelajari ya, bekas-bekas kecelakaan, bekas-bekas pengereman. Oh, dia bilang ini saat terjadi lompat masuk ke jalur berlawanan itu kecepatannya 170 km per jam. Nggak bisa mungkir lagi dah tuh. 170 kenceng banget. Nah, itu saksi ahli ya. Jadi mungkin dalam keadaan-keadaan tertentu kita butuh kesaksian ahli. Tapi intinya yang berusaha kita dapatkan data faktanya itu saksi langsung yang melihat atau mendengar langsung kejadian. Nah, mereka inilah nanti yang diwawancara. Dan untuk mewawancara, makanya juga perlu satu skill ya. Skill daripada investigator, sehingga dia akan mendapatkan data-data otentik. Bukan opini. Jadi, umpamanya, saksi bilang ini, kalau menurut saya, dia kayaknya terlalu ngebut. Nah, itu menurut saya itu kan ada opini. Ya. Bukan itu yang dikumpulin. Oke. Kamu lihat bagaimana kecelakaannya gitu. Nah, bukan menurut kamu dia terlalu cepat atau apa gitu kan. Jadi hati-hati ya. Kita nggak ngumpulin opini atau pendapat seseorang, tapi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar itu kesaksian. Saya lihat dia mobilnya datang ke sana ya, kecepatannya tinggi. Nah, itu yang cari Pak ya. Iya. Bukan, kalau menurut saya kayaknya dia kecepatan terlalu tinggi.
opini kan. Satu opini ya. Nah, memang kalau kecepatan tinggi itu menurut dia juga itu ngarah-ngarah ke opini, tapi kan lebih itu fokus ya Pak ya. Lebih fokus ya. Jadi nanti investigator ya akan fokus juga apa adanya kan. Nah, nanti dianalisa gitu. Jadi catat dulu semuanya, atau bukan opini. Catat semua. Kemudian kalau ada 2 atau 3 orang saksi, maka dia akan wawancara satu-satu. Kalau dia wawancara sekaligus ya, biar cepet nih katanya kan. Mau ngapel dulu saya nih malam minggu ya. Langsung 3-3 atau 5-5-nya di ini. Nanti malah jadi lama. Yang satu bilang, enggak, menurut saya begitu. Yang satu bilang, enggak gini. Jadi sesama mereka berantem ya, investigator bingung nih mau nyatetin mana kan. Nah, jadi memang harus satu. Walaupun nanti datanya mungkin beda-beda, tapi kan nanti dianalisa. Oh ya, ini mungkin bedanya karena dia sudut pandangnya begini. Jadi ada salah satu. Kemudian nanti data lain diambil dari profilnya si korban. Ya, kita bisa dapat dari HRD korban ini apakah pekerja itu bagus atau sebagainya. Ya. Nah, jadi itu cara-cara ngumpulin data dan informasi. Jadi ini memang harus dilatih juga bagi pengawas ya, supaya intinya waktu dia ngumpulin data itu bukan data opini, bukan data yang tidak berhubungan dengan kecelakaan kerja yang terjadi, dan juga bukan informasi-informasi menyesatkan lainnya. Lalu, setelah data dikumpulkan, maka data ini akan dianalisa. Ya. Data ini akan dianalisa untuk membuat laporan. Jadi analisa itu adalah untuk membuat rekonstruksi kejadian kecelakaannya. Jadi peristiwanya sampai dia terjadi kecelakaan itu akan diurutkan. Nah, itu gunanya mengumpulkan data ya. Kalau data sudah dikumpulkan, rekonstruksi kejadiannya mudah dibuat. Nah, lalu setelah dia berhasil membuat rekonstruksi kejadian, maka dia akan membuat pohon analisa. Ya, pakai metode macam-macam lah. Ada Y3, 5Y, dan sebagainya, cost tree analysis. Nah, nanti dari pohon analisa ini, itu dimulai daripada peristiwa kecelakaannya. Kenapa terjadi kecelakaan ini umpamanya? Kenapa karena ini. Lalu kenapa ini? Karena ini. Dan seterusnya sampai nggak ada lagi data faktanya. Biasanya di ujung-ujung dari pohon analisa itulah penyebab kecelakaan tersebut. Nah, nanti kita akan analisa lagi mana penyebab langsung. Penyebab langsung itu adalah tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Kemudian mana penyebab dasar, ya, faktor pekerja dan faktor personal dan faktor kerja. Jadi faktor personal ini merupakan habit mungkin ya dari pekerjaannya, itu penyebab dasar. Kemudian faktor kerja ini berhubungan dengan peralatan ya, lingkungan kerja dan sebagainya yang mungkin kondisinya kurang bagus, alatnya kurang lengkap dan sebagainya. Nah, ada hubungannya dengan manajemen. Manajemen nggak ngeluarin budget ya untuk pembelian alat baru atau apa, atau untuk pemeliharaan. Nah, itu nanti akan terkuak semua gitu. Ya. Jadi langsung bisa kelihatan mana penyebab dasar, penyebab langsung ya. Lalu mungkin ada hubungan dengan faktor manajemen. Itu akan terkuak saat kita melakukan analisa. Nah, jadi itu gunanya investigasi kecelakaan. Nah, jadi kalau sudah kita mendapatkan penyebab langsung, penyebab dasar, ya, dan kemudian kronologis peristiwanya, langsung dilaporkan, ya, buat laporan.
Dan kemudian di situ nanti rekomendasi dari kita sebagai investigator ya, untuk corrective action atau preventive action-nya di kemudian hari, supaya kecelakaan ini tidak terjadi lagi. Nah, kalau seandainya kecelakaan itu skalanya besar ya, melibatkan banyak kerusakan barang atau korban pekerja, maka mungkin membutuhkan tim. Ya, jadi langsung bentuk tim ya, 3-4 orang atau lebih, atau kalau peristiwa luar biasa besar mungkin bisa sampai 10 orang. Nah, nanti tim ini akan dipimpin oleh seorang leader ya, kemudian akan atur bagi-bagi tugas. Karena ini skalanya besar, jadi mungkin ini sedikit kompleks ya, penyebab dasar dan penyebab langsungnya juga akan cukup banyak faktornya, sehingga nanti masing-masing tim akan bagi tugas, lalu mereka mulai mengumpulkan data, lalu data sudah terkumpul, sama-sama analisa ya, brainstorming, bikin pohon analisa, sampai ketemu penyebab dasar, penyebab langsung, dan kemudian rekonstruksi kejadian, dan lalu rekomendasi, yaitu brainstorming lagi ya, curah pendapat. Nah, itu kalau skopnya besar ya, kecelakaan itu. Jadi harus satu tim. Ya, intinya nanti laporan itu dibuat sesuai format standar internal perusahaan, lalu laporan ke Disnaker setempat itu sesuai format standar daripada laporan Dinas Tenaga Kerja setempat. Oke, itu yang berhubungan dengan investigasi pencatatan, kemudian pelaporan dan catatan kecelakaan kerja. Next, menerapkan inspeksi K3 di industri migas. Inspeksi K3. Nah, inspeksi ini kan artinya itu pemeriksaan. Tapi beda dengan audit, audit juga pemeriksaan. Kalau audit, lebih memeriksa ke sistemnya ya, persyaratannya, sedangkan inspeksi ini lebih kepada pemeriksaan daripada peralatan dan instalasi teknis. Ya. Cara kerjanya, ya, perawatannya, segala macam. Nah, cuman sekarang konsep inspeksi ini berkembang sehingga masuk kepada ranah observasi. Jadi observasi para pekerja. Ya. Apakah mereka bekerja dengan aman, selamat, sesuai prosedur, ya. Kemudian memakai APD, itu masuk kepada inspeksi. Kalau sebenarnya sih itu observasi ya, pengamatan. Karena manusia nggak mungkin diinspeksi. Ya. Badannya diraba-raba, ya, telinganya diperiksa, ya, kotor. Itu inspeksi. Itu sebenarnya lebih observasi. Observasi kan mengamati kegiatan pekerja. Tapi sekarang istilah inspeksi udah termasuk observasi. Kalau dibilang manusia diinspeksi, ya diperiksa telinganya, ya, giginya, itu inspeksi. Ini orang apa bukan gitu ya? Ya, tapi itu ya. Jadi inspeksi itu sekarang termasuk itu ya, memeriksa perilaku pekerja, ya, cara kerjanya, apakah sesuai prosedur atau enggak, pemakaian APD-nya. Jadi istilahnya masuk ke dalam inspeksi juga ya, inspeksi K3 lah istilahnya. Nah, inilah yang nanti akan dilakukan inspeksi di di industri migas ya. Jadi inspeksi itu pertama harus direncanakan dulu. Harus direncanakan dulu. Dan kemudian rencana ini ya buat mungkin checklist. Kalau kita belum pernah inspeksi dan kita langsung inspeksi, maka kita akan jadi robot aja. Robot. Bengong gitu ya, pelongo. Karena apa? Nggak tahu, kita belum terbiasa inspeksi. Nah, makanya harus buat checklist. Oke, mau inspeksi di workshop, nih di sana alatnya apa aja, ya? Periksa alat ini, ya, cara kerjanya, bunyinya, segala macam.
kemudian kebersihannya, ya, lingkungannya dan sebagainya. Nah, jadi enak. Kalau nggak ada checklist, baru pertama kali inspeksi, bengong aja kan. Pelongo. Pelongo. Nah, kalau udah ada checklist, biarpun kita udah sering inspeksi, tapi lebih bagus memang ada checklist. Jadi ada penuntunnya lah gitu. Jadi buat checklist dulu kan. Nah, checklist kalau kita inspeksi ke kantin dengan ke workshop dengan ke office itu akan beda-beda. Beda. Nah, karena peralatannya dan kemudian apa pekerjaan kondisi beda, tempatnya ya Pak ya. Tempatnya beda. Lokasi. Jadi masing-masing checklist itu spesifik buat tempat tertentu ya. Jadi nanti kalau mau inspeksi tempat lain ya buat lagi checklist yang lainnya. Kenapa kita buat checklist? Saat kita buat checklist kita bisa mikir. Ya, kan dalam keadaan tenang. Tapi kalau udah di tempat situ, mau mikir gimana? Orang rame, suara ribut, segala macam. Akhirnya pelongo-pelongo aja kan. Pelongo. Terus lari. Udah lapor, wah udah nggak ada temuan. Nah, gitu aja Pak. Ya, nanti kalau udah ada checklist, kita laksanakan inspeksi. Nah, itu benar-benar ya, ngecek bahwa mesinnya, bunyinya, keadaannya secara visual. Ya kan? Lebih bagus kalau kita tahu cara kerjanya. Kalau memang mau lebih tahu ya kita minta manualnya kita lihat. Jadi sedikit. Apalagi kalau kita punya background teknis ya langsung ngerti kan. Oh, ini. Jadi tahu. Nah, kalau memang mesin itu berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja, ya sebaiknya kita koordinasi dengan supervisor tersebut ya. Ini gimana nih? Ini kayaknya bunyinya udah ngarah-ngarah, dia udah minta ampun ini. Ya, udah minta pensiun gitu, diganti yang baru. Masih dipaksakan bisa meledak dia kemarahannya. Ya itu nanti tergantung kondisi situasi di lapangan. Jadi kita benar-benar inspeksi nih. Nah, inspeksi memang ada sedikit hal-hal teknisnya ya. Kalau kita mau inspeksi pekerja, kita juga harus tahu pekerjaannya, SOP-nya seperti apa gitu. Gimana kita mau bilang, kamu melanggar prosedur lah. Kita nggak tahu SOP-nya seperti apa. Ini kalau bisa, siapin dulu nih. Koordinasi. Oh, besok saya mau inspeksi, kerjaannya ini. Minta sama supervisor yang bersangkutan, minta dong SOP-nya. Kirim ya by email. Jadi malam itu kita pelajari kan. Langsung bisa tahu gitu. Dan kemudian nanti hasil inspeksi ini dilaporkan. Lalu yang penting inspeksi itu adalah kalau ada temuan itu tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya mungkin bukan kita lagi PIC-nya ya. Tergantung manajemen akan menunjuk siapa. Nah, kalau kita mau ikut ngawasin ya, tindak lanjutnya oke aja. Jadi tindak lanjutnya benar, kapan, berapa lama harus diselesaikan temuannya, itu yang penting. Kalau nggak ada tindak lanjut, ngapain inspeksi kan? Mendingan nggak usah diinspeksi gitu. Ya itu kira-kira inspeksi, mungkin kerjaan hari-harian ya. Semua supervisor, semua orang safety, dan bahkan bukan orang safety aja nih. Dulu saya, pokoknya tiap 2 minggu itu ada management inspection waktu dulu masih kerja. Jadi ya ikut-ikut rame aja sama bos-bos yang lainnya gitu kan. Jadi kebanyakan ngobrol sih kalau bos inspeksi. Bukan perhatian. Yang penting kan ngikutin akuntabilitasnya lah istilahnya. Jadi kita dikasih tanggung jawab ini 2 minggu sekali inspeksi, ya udah inspeksi. Soal hasilnya ya nanti gimana aja gitu kan, yang penting kita nurutin inspeksi. Nah, waktu itu saya pertama kali inspeksi ya memang pelongo karena nggak pakai cek. Bengong aja. Ya, saya mau ngeliat apaan sih, jadi bingung. Enggak. Itu makanya pengalaman saya, jadi saya bagikan. Jadi kita kalau inspeksi ya memang harus ada checklist penonton. Gitu.
Oke, untuk unit kompetensi yang terakhir ini audit. Ya, tadi inspeksi, sekarang audit. Nah, tadi kan saya udah bilang sama-sama aja memeriksa. Cuman kan kalau audit ini memeriksa sistem, memeriksa persyaratannya. Jadi, untuk kita melakukan audit, ya, audit ketiga, kita harus tahu dulu nih persyaratan dari perusahaan ini apa yang diikutin. Apakah ISO 45001 ya atau SMK 3 Kemnaker. Tentu persyaratannya beda. Jadi sebelum audit sebaiknya auditor ini bilang dulu ya. Diberikan pelatihan. Nah, kalau auditor nggak diberikan pelatihan, namun akan terjadi inspeksi pelongo-pelongo. Nah, jadi bedanya lagi kalau inspeksi dengan audit, ini audit ini akan lebih banyak nanya. Ya. Kalau inspeksi kan lebih banyak ngecek. Meneliti, cek lokalnya. Areanya. Kalau audit banyak nanya nanti. Dan banyak nanya, banyak dengerin juga dari auditi. Karena auditi nanti akan jelasin dari hasil penjelasan inilah ya auditor akan menyimpulkan bahwa apakah ada kekurangan temuan atau enggak. Jadi nanti auditor akan membuktikan ya bahwa ini temuan. Sedangkan auditi akan membuktikan bahwa ini temuan. Jadi akan ada strategi auditi. Inspeksi. Oke. Sorry, itu audit ya. Audit berbeda dengan inspeksi. Tadi apa Pak? Ini kalau audit sama inspeksi? Lupanya. Ya. Kalau inspeksi itu banyak nanya ya. Terus kalau inspeksi tadi? Kalau inspeksi itu lebih kebanyakan ngecek visual. Ngecek betul, ngecek visual. Udah. Ngecek visual. Kalau audit lebih banyak nanya dan lebih banyak dengerin. Jadi beda ya. Kalau inspeksi itu di lapangan, kalau audit itu biasanya di kantor ya, duduk santai sambil ngopi mungkin, tinggal nanya-nanya aja. Ya. Nah, sekali-sekali perlu observasi, ya, observasi lapangan kalau butuh bukti tambahan ke auditor. Cek umpamanya, oke. Mesin ini apakah dilakukan perawatan? Kata auditor, oke, ini ada bukti perawatannya. Nah, mungkin auditor kurang percaya, dia akan ngecek langsung lapangan. Nah, itu baru dia keluar ke lapangan, ngecek langsung. Jadi istilahnya, saat audit itu, nanti ada bukti. Nah, bukti ini, auditor jangan langsung percaya ya. Jadi harus diverifikasi, itu namanya verifikasi. Karena auditor ini harus berpikiran negatif terus. Wah, saya kayaknya dibohongin nih, saya dibohongin. Nah, kalau auditor berpikiran positif, ya nggak ada temuan gitu. Wah, dia ini orangnya baik, nggak mungkin bohong gini-gini nih ya. Nah, nggak ada temuan. Ingat ya, inspektor, auditor, investigator, saat menjalankan tugas harus berpikiran negatif. Negatif. Ya. Kalau Anda berpikiran positif, nggak akan ada temuan, nggak akan ada dapat data dan informasi. Jadi harus pikiran negatif. Ya, berpikir positif itu penting. Saat bekerja sebagai auditor, inspektor, investigator, pikirannya harus negatif. Tujuannya agar itu ya Pak ditemukan ya kasus gitu ya. Iya. Ditemukan. Kalau pikiran positif terus ya gimana mau jadi nggak usah kerja. Iya. Ya itu ya sistemnya. Jadi sebelum jadi auditor internal, memang harus berlatih dulu mengenali sistemnya tuh seperti apa. Karena itu yang nanti akan dicari temuannya. Nah, temuan itu apakah tidak sesuai dengan
persyaratan dari sistem itu. Jadi auditor tuh harus tahu persyaratan sama sistemnya dulu. Nah biasanya kalau di migas dulu pakainya OSAS ya, OSAS 18001. Tapi sekarang migas itu beralih ke ISO 45001 karena OSAS sudah digantikan oleh ISO 45001. Lalu migas yang sekarang semenjak keluar PP 50 SMK 3, migas juga lebih banyak menerapkan SMK 3. Karena itu PP, dulu kan masih permen. Sekarang peraturan pemerintah artinya presiden langsung yang nyuruh kan. Jadi migas juga sekarang implementasi SMK 3. Nah, antara ISO 45001 dengan SMK 3 itu kalau mau disatukan bisa aja walaupun agak sulit ya. Karena ISO sekarang pakai 10 elemen, sedangkan SMK 3 itu masih pakai 5 elemen. 5 elemen. Oke, itu lebih banyak SMK 3, Pak ya? Ya? Lebih ke SMK 3 berarti kalau untuk migas ini. Atau umum gitu, ISO nggak terlalu kita pakai gitu, Pak ya? Kalau migas kan banyak hubungannya dengan investasi luar negeri, jadi kebanyakan pakai ISO juga. Ya, kalau untuk kewajiban dalam negeri mereka akan pakai SMK 3. Makanya dulu banyak perusahaan migas itu dua-duanya diimplementasi ya. SMK 3 sama dulu masih OSAS, pakai OSAS juga. Oke, itu yang saya masih siapin sih pertanyaan-pertanyaan belum selesai karena banyak kerjaan nih, persiapan dulu. Ya mudah-mudahan bisa selesai sehingga bisa membantu untuk yang ngambil skema pengawas K3 migas ini, kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh asesor gitu. Oke, sebelum kita akhiri, silakan kalau mungkin ada pertanyaan atau diskusi atau tambahan. Aduh, saya terlewatkan momen ini, sinyalnya hilang Pak Mario. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Di site Pak ya? Iya Pak, saya lagi di offshore ini. Aduh. Oh, lagi di offshore. Iya. Susah jaringan dia itu, Pak. Susah jaringan itu. Yeah. Saya lagi di posisi paling jauh soalnya. Siap. Di mana? Di Sulawesi, Mas? Enggak, di Kalimantan, di sisi Nubi saya. Wow, sama. Saya di Papua aja kalau udah masuk ke set, hancur sudah. Nggak ada suara lagi. Tuh. Ya, lagi di WPS 2. susah banget. Lagi di laut kita. Iya, di laut apa lagi? Aduh. Nah, itu dia. Makanya, padahal sudah pakai wifi ini, sudah pakai modem. Jadi saya mau nanya itu Pak, berkaitan masalah sistem SMK 3 dengan ISO. SMK tadi sempat saya dengar selintingan aja, SMK 3 masih berapa poin ya dia pakai ya? Sama ISO berapa tadi saya lupa, saya enggak. Nah, kalau SMK 3 elemennya 5. Kalau SMK 3, kalau penerapannya beda dengan audit, makanya itu yang khasnya SMK 3 ya. Jadi kalau SMK 3, kalau penerapannya itu kebijakan, perencanaan, implementasi, kemudian pengukuran dan pemeriksaan, lalu tinjauan manajemen. 5 elemen. Tapi kalau 5 elemen ya? Kalau audit 12 elemen. Itu bedanya. Okay. Kalau ISO kan mau audit mau penerapan tetap sekarang pakai L jadi 10 elemen. Dia tetap acuannya di 10 ya, Pak. Kalau di ini beda implementasi, beda di... Beda, kalau SMK 3 implementasinya 5 elemen, kalau auditnya 12 elemen. Okay. Nah, untuk 12 elemen ini bisa ditambah. Jadi ngajuin ke Menteri Tenaga Kerja. Kalau makanya ada yang belum termasuk di 12 elemen untuk audit, bisa ditambah. Ada perusahaan yang sampai 17 elemen. Ya.
Namun. Itu Pak Fahri mau tanya untuk masalah SMK 3. Nah, untuk SMK 3 itu untuk 5 elemen ini nggak bisa ditambah-tambah lagi ya? Atau mungkin bisa dikawinkan antara SMK 3 dengan ISO gitu? Bisa nggak kira-kira? Nah, nanti kalau mau dikawinkan dengan ISO 45001, ya berarti kita masukin aja nih. Umpamanya, gitu. 5 elemen ini digabung menjadi 10. Jadi kalau gitu. di ISO itu kan nanti ada konteks organisasi, kemudian leadership, itu mungkin bisa masuk kepada kebijakan. Kebijakan ya, jadi leadership sama kebijakan tadi ya. Itu digabung kebijakan kalau di SMK 3. Nah yang lain-lain nanti mungkin ada yang bisa digabung-gabung juga sehingga nanti 5 dengan 10 semuanya masing-masing bisa nyatu. Oh iya siap. Ya nanti tergantung konsultannya aja kalau di tempat Bapak ada yang bisa gabungin, intinya antara elemen itu bisa masuk. Ya dokumen-dokumennya bisa satu dokumen. Gitu. Iya. Lalu untuk dokumen itu apa standarnya dari SMK sama ISO sudah satu kata belum kira-kira? Sebenarnya hampir sama aja ya. Kalau ISO ini kan hanya nambah elemen aja untuk lebih memperdetil ya. Kalau dulu kan ISO itu sama kayak SMK 3. Iya. 5 elemen itu juga. Cuman semenjak 2015 mereka pakai Annex SL. Annex SL inilah konsep 10 elemen itu ya. High levelnya namanya. Lalu sekarang tahun 2018 dirubah jadi Annex L, sama tetap 10 elemen. Annex L Pak ya? Annex L. Annex L sekarang ya. Annex L ya. Baik, itu Pak. Makasih atas pencerahannya. Ya, nanti pengawas udah harus mengerti tentang sistem ya. Sistem apa yang ada perusahaan dan mereka bisa melakukan audit. Nggak mungkin kita ngaudit kalau kita nggak ngerti sistemnya gitu. Itu nanti diketawain orang nanti. Apa tugasmu? Kalau untuk padanannya sendiri Pak, padanannya antara SMK 3, SMK 3 kan untuk standar nasional. Kemudian ada ISRS. Saya nggak tahu sekarang yang update-nya ISRS berapa. Karena terakhir waktu masih gabung di Total kan masih pakai ISRS. Saya nggak tahu under Pertamina seperti apa sekarang. Ya. Nah itu padanannya apa aja ya Pak ya? ISRS, kemudian ISO berapa tadi Pak? Ya, ISRS itu kan semacam sistem juga. Jadi semua beda-beda lah. Masing-masing organisasi menggunakan sendiri-sendiri. Lalu Amerika punya standar sendiri. Eropa punya standar sendiri. Dan akhirnya digabung sama ISO. ISO ini kan standar internasional buat PBB. Internasional, ya. Jadi ya daripada masing-masing negara punya standar sendiri, ya udah nih disatuin. Buat ya satu. Jadi kalau kata. Kalau ISO itu ya sudah internasional, jadi semua negara akuin. Kalau kayak ISRS mungkin hanya Europe yang akuin. Kalau ada standar lagi Amerika mungkin kalau namanya hanya Amerika. Indonesia SMK 3 ya hanya Indonesia ngakuin. Jadi kalau pakai ISO berarti semua negara ngakuin gitu. Ya mendingan Pak. Berarti mendingan mempelajari ISO-nya ya, kalau begitu ya. Oh, iya. Karena seluruh dunia ngakuin, Indonesia juga harus ngakuin itu. Iya, sudah diadopsi jadi SNI juga ISO 45001. Iya. Oke, nanti besok kita masih ada bincang-bincang, siapin aja pertanyaan. Kalau itu nanti kita bahas sama-sama. Baik Pak, siap. Kalau materi nggak dibaca ya mau nanya apa, jadi kan bingung. Jadi dibaca dulu. Kita
kita ketemu lagi ya. Jadi mungkin rencana Jumat. Baik, Pak. Apa? Uji kompetensi. Iya. Ini juga lagi nunggu nih jadwalnya. Biasanya kan nanti ada jam-jamnya itu. Jam ini si A, jam kemudian si B gitu. Baik. Oke, satu orang ya? Satu orang biasanya berapa jam, Mbak? Ada sampai 1 jam nggak? 1 jam sih. Nggak sampai ya? Oke. Nyampe. Nah, kalau online kayaknya lebih cepat. Kalau offline mungkin bisa sejam. Oke. Karena Baik, kalau online kan asesornya mikir kuota juga. Kuota. Pembicaraan juga nggak ngambang, Mbak, kalau online. Kalau ini kan kita dikejar-kejar terus pertanyaan. Oh iya, kalau banyak waktu dikejar terus sama asesor. Baiklah. Oke, terima kasih Bapak-Bapak ya. Baik, terima kasih banyak, Pak Pak. Mario. Sama-sama. Sama, Pak.